Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan e-learning kita untuk mata kuliah perilaku kesehatan dan pengukurannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai akar teori sosial perilaku yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian perilaku kesehatan. Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini, antara lain meliputi perilaku dan terminologinya, perilaku kesehatan masyarakat, pentingnya mempelajari teori, akar-akar teori psikologis, akar teori sosial dan antropologis, serta akar teori ekologis dan sistem biologi. Ada banyak ilmuwan yang mengutarakan terminologi mengenai perilaku. Di antaranya yang pertama itu Skinner. Menurut Skinner, perilaku itu adalah reaksi individu terhadap stimulus yang menghasilkan overt behavior dan covert behavior. Jadi menurut Skinner, reaksi individu ini akan menghasilkan perilaku yang terbuka ya, overt, ataupun perilaku yang tertutup atau covert behavior. Yang mana yang dinamakan perilaku terbuka? Perilaku terbuka itu adalah sesuatu yang sudah tampak nyata bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal, sebuah perilaku. Sedangkan covert behavior itu masih berbentuk aktivitas yang sifatnya afektif gitu ya. Ranahnya masih masuk ke ranah afektif seperti sikap, kemudian opini, ya, dan lain-lainnya. Dan itu berarti belum nampak dia melakukan perilaku, tetapi sudah ada tanda-tanda untuk melakukan perilaku, gitu ya. Nah, selain itu ada juga ilmuwan lain namanya Talcott Parsons. Menurutnya, perilaku itu adalah sebuah reaksi individu terhadap stimulus internal dan eksternal. Ya, jadi ketika ada rangsangan, ketika ada sesuatu di luar individu maupun dari dalam individu, gitu ya, yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku, itulah namanya perilaku, gitu ya. Jadi bagaimana dia menanggapi sesuatu baik dari luar maupun dalam dirinya. Kemudian menurut Conner dan Norman, perilaku kesehatan itu adalah upaya untuk mencegah, mendeteksi penyakit dan meningkatkan status kesehatan atau kesejahteraan. Ya, jadi di sini Conner dan Norman ini memperlihatkan terminologinya khusus dalam bidang kesehatan ya. Jadi perilaku kesehatan itu perilaku yang terkait dengan upaya pencegahan dan pendeteksian serta peningkatan status kesehatan. Kemudian ada lagi, menurut Goffman, perilaku kesehatan itu adalah pola perilaku, aksi dan kebiasaan menjaga kesehatan. Ya, jadi apa yang ditunjukkan oleh individu ataupun sekelompok orang di masyarakat yang terkait dengan kebiasaannya ya untuk melakukan sesuatu dalam rangka pemulihan ataupun peningkatan kesehatannya. Ya, jadi baik pada masyarakat maupun pada pelaku pelayanan kesehatan atau orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, itu menurut Goffman. Lalu perilaku kesehatan masyarakat itu apa? Ya, jadi perilaku kesehatan masyarakat itu mencakup 4 ranah ya, mulai dari preventif sampai dengan rehabilitatif. Nah, kalau yang preventif berarti dia adalah upaya untuk pencegahan penyakit, pencegahan dari kecelakaan ya, pencegahan dari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan diri kita ya. Nah, itu namanya preventif. Jadi sebelum kita jatuh sakit, kita sebaiknya mencegah. Sebelum kita kehujanan gitu ya, sebaiknya kita membawa payung. Nah, itu adalah analogi kegiatan preventif. Kemudian kegiatan promotif itu adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, promotif ini sifatnya adalah mengedukasi sekaligus mengajak ya atau mempersuasi sekelompok orang di masyarakat untuk berperilaku hidup sehat ya. Kita bisa lakukan melalui penyuluhan misalnya ya, baik penyuluhan secara langsung maupun dilakukan melalui media. Kemudian selanjutnya adalah kuratif ya. Jadi di dalam prinsip kesehatan masyarakat itu preventif dan promotif itu yang diutamakan, tetapi kita tidak bisa lepas dari area kuratif dan rehabilitatif ya.
Jika seseorang sudah jatuh sakit, maka yang harus kita lakukan adalah upaya untuk menyembuhkan atau untuk mengobati orang yang sakit tersebut. Ya, kalau seseorang sudah sakit, ya tidak pantas lagi kita memberikan edukasi gitu ya. Makanya kemarin harusnya kamu bawa payung dong biar nggak kehujanan gitu ya. Nah, itu namanya ngatain orang yang sudah jatuh sakit. Tetapi orang yang jatuh sakit seharusnya dia mendapatkan perawatan untuk pengobatannya dulu gitu ya. Baru nanti kita tambahkan untuk edukasi bagaimana supaya dia tidak jatuh sakit lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitatif. Nah, tahap ini adalah akhir dari penyakit seseorang gitu ya. Ketika dia menuju ke kesembuhan, maka kita harus rawat dia melalui upaya rehabilitatif ya, supaya dia benar-benar sembuh sempurna dan tidak jatuh lagi ke keadaannya yang sakit semula. Nah, berikutnya ini yang kita bahas adalah dimensi perilaku kesehatan ya. Jadi kita akan melihat bagaimana perilaku kesehatan itu dipandang dan bagaimana contohnya ya. Jadi perilaku sehat itu adalah perilaku yang dilakukan oleh orang sehat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh orang untuk mencapai hidup sehat, untuk mempertahankan hidup sehatnya gitu ya, untuk mencegah penyakit atau preventif, serta memelihara atau meningkatkan kesehatan melalui upaya-upaya promotif. Ya, promotif yang pendekatannya melalui edukasi. Contohnya pemenuhan gizi seimbang ya, jadi kita makanan yang tepat. Jadi Kementerian Kesehatan kan sudah mempromosikan ya isi piringku. Nah, itu adalah konsep gizi seimbang. Kemudian aktivitas fisik yang teratur ya untuk menghindari segala macam penyakit degeneratif ya yang kita khawatirkan itu, kita harus memperbanyak aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik di sini artinya adalah berolahraga secara teratur. Kemudian tidak mengkonsumsi zat aditif ya. Zat aditif itu adalah zat-zat yang membuat kita kecanduan, misalnya rokok, alkohol, narkoba gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan supaya kita dalam keadaan sehat selalu. Kemudian istirahat yang cukup ya. Jadi tubuh kita itu membutuhkan relaksasi, membutuhkan charging ya untuk mendapatkan energi kembali nantinya untuk beraktivitas di jam berikutnya, di hari berikutnya atau di minggu berikutnya. Kemudian contoh lainnya adalah pengendalian stres ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang saking banyaknya beban yang dia miliki gitu ya, akhirnya dia merasa stres, dia tanggung sendiri gitu ya, dan tidak berbagi dengan orang lain atau tidak berupaya untuk memanajemen beban hidupnya tersebut ya, maka dia bisa jatuh ke dalam kondisi stres. Nah, artinya di sini yang harus kita perbaiki adalah manajemen kinerja kita gitu ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa misalnya ya, supaya nggak stres pada saat masa ujian, ya udah belajar, siapin dulu belajarnya sebelum masa ujian. Nah, kemudian portfolio ini health seeking behavior adalah contohnya dilakukan oleh orang yang sakit gitu ya. Jadi perilaku pencarian kesehatan itu biasanya dilakukan oleh orang yang sakit ya. Jadi orang yang sakit berkeinginan untuk menjadi sehat, makanya dia berupaya untuk mencari cara untuk mengobati penyakitnya gitu ya, supaya dia bisa menjadi orang yang produktif kembali. Kemudian health seeking behavior ini juga adalah untuk mencari kesembuhan dan pemulihan ya. Jadi dia mencakup kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi promotif preventifnya udah lewat karena dia udah jatuh sakit, maka di dalam kondisi ini dia akan mencari kuratif dan rehabilitatif. Kemudian contoh health seeking behavior itu antara lain mengenali gejala penyakit. Bagaimana kita tahu bahwa kita tuh dalam kondisi sakit, misalnya habis kehujanan terus kita bersin-bersin ya, muka memerah, mata memerah misalnya gitu ya. Nah, kita mulai merasa aduh badan kita ini udah nggak enak nih, kayaknya ini mau gejala flu gitu ya. Nah, itu kita mengenali gejala penyakit.
Kemudian memperoleh kesembuhan dan pemulihan, ya, baik melalui pengobatan sendiri ataupun mencari pelayanan baik medis maupun tradisional, ya. Jadi upaya untuk memperoleh kesembuhan yang dilakukan oleh orang-orang itu bermacam-macam, ya. Ada yang bisa sembuh cukup dengan istirahat dan makan yang baik, gitu ya. Kemudian ada yang harus mencari pelayanan kesehatan medis gitu ya atau paramedis. Kemudian ada juga yang memilih untuk melakukan pengobatan melalui alternatif gitu ya atau tradisional. Dan ada contoh lainnya misalnya mematuhi proses penyembuhan dan pemulihan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kondisi sehat kembali, maka seseorang yang sakit yang dalam masa pengobatan itu harus patuh ya dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Misalnya seseorang ini sedang menderita penyakit TBC gitu ya. Nah, ketika dia datang ke pelayanan kesehatan, kemudian dia dikasih sepaket obat gitu ya yang harus dia habiskan dan harus dia minum ya, baik tepat waktu maupun tepat dosis. Nah, ketika seseorang itu mematuhi anjuran tepat waktu dan tepat dosis tersebut dan habis ya obatnya, maka dia akan sembuh gitu ya. Tetapi ketika orang yang punya penyakit TB paru ini melewatkan satu masa ya pada pengobatan, misalnya 3 kali sehari seharusnya dia minum obat, kemudian dia lupa gitu ya, ternyata cuma 2 hari, besoknya berulang lagi lupa lagi, besoknya misalnya tepat waktu tepat dosis. Tetapi kan kalau kita lihat di sini dia tidak konsisten. Seharusnya kewajibannya dia harus tepat waktu, kemudian harus tepat dosis gitu ya. Artinya tidak boleh ada yang dilewatkan. Maka biasanya pasien-pasien yang seperti ini akan menjadi rileks atau berulang kembali gitu ya penyakitnya, walaupun sudah tuntas, sudah habis pengobatan sampai terakhirnya gitu ya. Tapi karena pola konsumsinya yang salah tadi, maka mengakibatkan dia berulang kembali. Berikut adalah tujuan penelitian perilaku. Ya, jadi hampir tidak ada permasalahan kesehatan yang tidak ada korelasinya dengan perilaku. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian perilaku ini antara lain menggambarkan kejadian kesehatan ya yang ada hubungannya dengan perilaku. Jadi kita nanti dituntut untuk mampu menganalisis, mengaitkan antara fenomena kesehatan dengan perilaku. Ya. Kemudian menganalisis keterkaitan perilaku dengan outcome kesehatan ya, sebaliknya gitu ya. Jadi tadi kita melihat fenomenanya dulu, lalu kita evaluasi perilakunya apa yang menyebabkan fenomena tersebut. Kemudian bisa juga kita melakukan sebaliknya. Ya, jadi perilakunya bisa jadi variabel dependent, bisa jadi variabel independent gitu ya. Kalau yang kedua ini dia menjadi variabel independent. Jadi ketika kita lihat perilaku, misalnya dia tidak menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan misalnya gitu ya. Lalu kita lihat outcome-nya apa? Oh, dia memiliki permasalahan gigi. Apakah karies gigi, apakah sakit gigi misalnya gitu ya. Kemudian tujuan lainnya adalah menganalisis keterkaitan faktor-faktor internal ya yang di dalam ataupun eksternal yang di luar individu dengan outcome perilaku ya. Jadi ada banyak hal-hal yang mempengaruhi ya terjadinya perilaku. Kalau secara internal bisa aja misalnya pengetahuan, kemudian sikap gitu ya, opini gitu ya, norma dan lain-lain. Nah, kemudian kalau eksternal tuh lebih banyak lagi ya. Bisa politik, budaya, tata nilai, lingkungan ya, sosioekonomi, banyak sekali. Kemudian tujuan lainnya adalah mengevaluasi efektivitas program kesehatan dalam mengatasi outcome perilaku. Ya, jadi kita bisa menilai apakah sebuah program itu efektif atau tidak. Nah, ini juga adalah bagian dari penelitian perilaku. Misalnya, di sebuah puskesmas itu sudah menerapkan program upaya berhenti merokok misalnya. Nah, kita pengen lihat nih apakah programnya berjalan efektif. Lalu kita nanti melihat apakah dengan program ini sudah cukup banyak remaja atau orang dewasa yang berhenti merokok gitu ya. Nah, itu kita bisa evaluasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan kesehatan.
ya, bukan hanya di kesehatan tetapi di pendidikan dan ekonomi juga gitu ya, karena pemberdayaan masyarakat itu meliputi 3 hal gitu ya yang saling terkait ya. Sebelum kita menyelesaikan masalah kesehatannya, bila mana masalah kesehatan itu disebabkan faktornya oleh faktor ekonomi ataupun pendidikan, maka faktor ekonomi dan pendidikan ini dulu yang harus kita berdayakan, yang harus kita tingkatkan di masyarakat. Nah, itu melalui penelitian perilaku kita bisa menganalisisnya. Bagaimana program proses pemberdayaan di masyarakat tersebut. Berikut adalah faktor sosiodemografi yang mempengaruhi perilaku kesehatan ya. Ada banyak sekali faktor sosiodemografi yang mempengaruhi kesehatan atau perilaku kesehatan manusia ya. Misalnya usia. Apakah seseorang yang berusia lebih muda itu cenderung lebih care terhadap kesehatannya ataukah orang yang lebih tua gitu ya yang lebih care. Begitu juga dengan pendidikan. Apakah orang yang berpendidikan tinggi akan lebih care dengan kesehatannya ataukah orang yang berpendidikan rendah gitu ya. Dan ada faktor lainnya seperti pekerjaan, kekayaan, tingkat stres misalnya ya. Kemudian ada juga role model atau orang yang menjadi panutan gitu ya, baik orang tua, guru, saudara ataupun teman gitu ya. Nah, ini nanti orang-orang ini nanti akan mempengaruhi perilaku orang yang lainnya. Misalnya kita melakukan advokasi terhadap seorang kepala desa. Nah, kepala desa ini kan biasanya adalah panutan bagi warga masyarakatnya. Apa yang dilakukan akan dituruti oleh warga masyarakatnya gitu ya. Kemudian misalnya dia mengedukasi masyarakat, maka orang lain itu akan lebih mudah untuk terpersuasi. Jadi seperti itu. Perilaku sehat itu tercermin dari kebiasaan hidup sehat seseorang gitu ya, atau healthy lifestyle. Misalnya tidak merokok, menghindari obat-obatan terlarang, nafza gitu ya, kemudian mencukupi tidur gitu ya, 7-8 jam. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, kemudian memenuhi asupan gizi yang sesuai gitu ya, misalnya dengan isi piringku, menghindari cemilan-cemilan yang membuat kita akan lebih banyak mengkonsumsi gula misalnya ya. Sarapan itu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita juga harus memperbanyak screening kesehatan ya, atau melakukan medical check up. Dan tentu saja juga bagi remaja saat ini kan semakin bebas ya, media informasi juga semakin terbuka, maka banyak juga kesempatan untuk terjerumus ke dalam perilaku seksual. Nah, ini juga harus dihindari sebagai seorang remaja yang ingin mencapai kehidupan yang sehat. Nah, healthy lifestyle ini akan memberikan health outcome berupa bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan kita, bagaimana kita dapat ibaratnya itu mencegah kematian gitu ya, yang dapat dicegah, walaupun sebenarnya kematian itu adalah sebuah takdir, tetapi salah juga kalau kita sendiri yang menantang takdir itu gitu ya. Misalnya kita menenggak minum-minuman keras setiap hari gitu ya, maka ya ancaman untuk meninggal itu juga semakin tinggi gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, jika tadi healthy lifestyle-nya tidak dijalankan, artinya kita melakukan perilaku yang buruk, maka health outcome-nya juga akan buruk gitu ya. Kita akan cepat sakit, kemudian risiko untuk meninggal itu lebih tinggi, dan kualitas hidup kita menjadi rendah. Nah, selanjutnya ini adalah pentingnya mempelajari teori. Ya, jadi terkait dengan konteks atau metode ilmiah, teori itu merupakan seperangkat konsep ya. Konsep, definisi, atau pernyataan yang saling terkait dan menyajikan suatu pandangan yang sistematis gitu ya, dari fenomena dengan menguraikan hubungan-hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan fenomena tersebut. Ya, jadi sebuah teori itu biasanya mengandung makna hubungan-hubungan ya antara suatu hal dengan hal yang lain gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Sehingga melalui dasar teori tertentu kita dapat membuat sebuah rancangan penelitian.
Nah, dalam konteks teori tradisi barat ya ada banyak macam konteksnya gitu ya. Yang pertama misalnya tatanan dan keteraturan ya. Jadi teori itu mengatur bagaimana hidup kita itu bisa menjadi lebih teratur. Misalnya supaya kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar, misalnya supaya kita terhindar dari anemia, maka kita harus sarapan. Maka kita harus konsumsi makanan tepat waktu dan tepat porsi misalnya. Itu contoh konteks tatanan dan keteraturan. Kemudian ada juga konteksnya prediktabilitas atau prediksi ya, atau apa ya istilahnya itu, bagaimana kemungkinannya ya ke depan. Jadi misalnya itu ada seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya, kemudian kita ditanyain, oh ternyata kita batuk-batuk misalnya. Kemudian batuk-batuknya udah berapa hari? Misalnya dia bilangnya, oh sudah lebih dari 2 minggu bahkan 1 bulan gitu ya. Kemudian ada gejala apa lagi? Nah itu adalah cara dokter untuk mendiagnosa pasien. Lalu misalnya dengan serangkaian diagnosa tadi, lalu dia memprediksikan, oh ini kayaknya nih penyakitnya TBC misalnya. Lalu dia akan meresepkan obat anti TBC misalnya. Nah, itu contoh dari prediktabilitas. Kemudian konteks yang lain adalah data yang empiris atau data yang berlangsung atau secara alamiah ya yang bisa kita lihat di lapangan. Misalnya kita mengobservasi bagaimana perilaku buang air besar sembarangan di masyarakat gitu ya. Bisa dengan kita melihat bagaimana pemanfaatan jamban umum misalnya, atau bisa juga kita observasi nih jangan-jangan banyak yang nongkrong di sungai gitu ya, yang BAB di sembarang tempat. Kemudian ada juga konteks kemajuan dan kesempurnaan ya. Jadi bisa jadi suatu teori itu juga menggambarkan bagaimana perubahan pola hidup gitu ya. Misalnya untuk mendapatkan tubuh yang ideal, maka misalnya konsepnya kita setiap hari harus mengkonsumsi karbohidrat sekian gram misalnya ya, sayur, serat dan lain-lain, kemudian vitamin, mineral dan lain-lainnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu adalah konteks kemajuan dan kesempurnaan. Dan ini juga biasanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi ya. Apalagi sekarang internet itu bisa kita akses di mana saja, kapan saja, yang penting ada kuota gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah kontribusi ilmu psikologi dalam teori perilaku ya. Ranah kita kesehatan masyarakat ini kalau konteksnya promosi kesehatan itu lebih banyak dikaitkan dengan ilmu perilaku. Sedangkan ilmu perilaku itu paling banyak juga dipelajari di prodi psikologi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kontribusinya. Misalnya yang pertama, psikologi perilaku. Bagaimana pembentukan perilaku berdasarkan respon reflektif individu secara natural atau pengkondisian. Di sini dimaknai bahwa perubahan perilaku itu bisa secara alamiah atau tanpa adanya intervensi apapun gitu ya. Misalnya orang tiba-tiba berubah gitu ya, pengen menurunkan berat badannya misalnya. Nah, itu adalah perubahan yang secara natural. Atau bisa juga perubahannya itu karena kita kondisikan atau kita intervensi namanya kalau dalam konteks promosi kesehatan. Misalnya untuk mereka yang memiliki berat badan yang berlebih, kita intervensi supaya berat badannya jadi ideal, misalnya dengan olahraga, dengan pengaturan pola makan, dan seterusnya. Kemudian ada psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif ini adalah proses internal pembentukan perilaku itu maknanya adalah mengolah informasi baik asimilasi atau menyesuaikan maupun akomodasi atau mengubah ya. Jadi pembentukan perilaku itu bisa merupakan penyesuaian ya. Misalnya yang tadinya kita memang selalu makan makanan gizi seimbang misalnya, tetapi misalnya kita tidak tepat waktu dalam mengkonsumsinya, maka kita sesuaikan. Jadi kita ubah jadwal makan kita yang tadinya suka telat-telat misalnya gitu. Kemudian ini terjadi di dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Jadi proses kognitif itu yang paling berperan penting adalah otak kita gitu ya. Bagaimana dia menangkap informasi dan menyesuaikannya sehingga nanti mempengaruhi kita untuk berperilaku.
Kemudian ada psikologi humanistik. Nah, ini didasarkan pada cara-cara masing-masing orang untuk menentukan pilihan masa depannya gitu. Jadi orang itu preferensinya mau apa gitu ya? Apakah dia mau mengubah perilakunya besok, minggu depan, tahun depan gitu ya? Dengan cara apa? Misalnya apakah dia lebih suka menurunkan berat badan dengan olahraga ataupun dengan cukup dengan pengaturan pola makan misalnya. Nah, itu namanya psikologi humanistik. Kemudian psikologi sosial. Nah, ini sangat terkait dengan interaksi bersama lingkungan sosialnya, termasuk kelompok, relasi, ataupun unit sosial lainnya. Jadi, karena psikologi sosial ini terkait dengan bagaimana individu berinteraksi secara sosial, maka dari interaksinya tersebut akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi perubahan perilakunya. Dia bergaul dengan teman-teman yang merokok, maka dia akan juga lebih mudah ternodai dan terbujuk untuk merokok. Jadi kurang lebih seperti itu konteksnya. Selanjutnya adalah kontribusi ilmu sosial, antropologi budaya dalam teori perilaku. Ya, jadi sosioantropologi itu kita juga jadikan dasar dalam intervensi kesehatan di masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari ilmu sosial, itu berarti kita mempelajari kelompok sosial, hierarki sosial, struktur-struktur sosial, dan sebab-sebab interaksi sosial. Nah, ini akan sangat bermanfaat gitu ya, karena konteks kita, sasaran kita adalah masyarakat luas. Masyarakat itu tergantung pada kondisinya gitu ya. Ketika misalnya kelompok sosial itu misalnya termasuk berpendidikan tinggi ya, atau berpendidikan rendah gitu ya, maka cara pandangnya juga akan berbeda, cara berperilakunya juga akan berbeda gitu. Kemudian antropologi ini terkait dengan budaya ya, sistem ataupun bahasa simbol yang ada di masyarakat yang juga membantu kita, memudahkan kita dalam merancang sebuah kegiatan intervensi kesehatan gitu. Nah, misalnya ada budaya di masyarakat jika anak yang baru lahir nanti dia sudah beberapa bulan, misalnya dia harus mengikuti tradisi turun mandi. Turun mandi itu artinya dia dimandikan di kali misalnya gitu ya. Kemudian si anak ini didiamkan beberapa lama gitu ya ketika mandi di kali tersebut. Nah, padahal sesungguhnya gitu ya, kulit bayi itu kan sangat sensitif gitu ya. Tidak boleh dia didiamkan terlalu lama ya dalam keadaan terendam air yang dingin gitu ya. Apalagi kalau di sungai itu kemungkinan cemaran bakteri dan lain-lainnya itu lebih tinggi. Nah, jadi nanti kalau kita susun perubahan perilaku ya, intervensi untuk perubahan perilaku di masyarakat tuh kita bisa melihat, oh budaya ini nih bisa kita modifikasi atau kita perbaiki di masyarakat. Nah, ini adalah bekal kalian ya untuk nanti melakukan riset ya di masyarakat. Kemudian kontribusi ilmu ekologis dan sistem biologis dalam teori perilaku. Nah, dalam konteks ini, konsep perilaku kesehatan itu merupakan hasil suatu sistem yang berpengaruh, yang kompleks dari berbagai domain ya. Misalnya kebijakan, peraturan, faktor-faktor sosial budaya, lingkungan fisik, dan faktor-faktor individu. Ya, jadi ilmu ekologis itu adalah ilmu lingkungan ya yang ada di luar tubuh manusia. Sedangkan sistem biologis itu adalah sistem yang ada di dalam tubuh manusia ya. Jadi bagaimana sistem eksistensi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kehidupannya gitu ya. Bagaimana sistem biologisnya, misalnya seseorang itu secara biologis dia membutuhkan makan, membutuhkan minum gitu ya, membutuhkan istirahat. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks perilaku kesehatan, maka misalnya ketika dia lapar, dia harus makan. Nah, dalam konteks kesehatan, dia harus konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang misalnya. Jadi itu yang kita kaitkan. Sedangkan kalau di dalam konteks ekologis tadi itu sangat luas, mencakup apa yang sudah kita bahas di konteks sosiologis dan konteks antropologis tadi. Ya, jadi dia sangat luas.
Nah, ini ada quote ya dari George Bernard Shaw. Akan sulit bila tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk berpikir di luar cara berpikir di masanya. Ya, jadi intinya teori itu adalah sesuatu yang terkadang sangat sulit ya untuk dipahami, tetapi kalau kita kaji secara mendalam, kita kaitkan dengan konteks yang akan kita amati, misalnya konteks kesehatan, maka sebenarnya itu bisa menuntun kita ya untuk berpikir di masa depan atau untuk menentukan langkah di masa depan. Dan ada lagi quote yang lain, tidak ada satupun teori yang bagus kecuali bila kita dapat memanfaatkannya untuk maju. Ya, jadi teori-teori yang sudah ditemukan, dikembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu semuanya pasti ada gunanya gitu ya. Pasti ada konteks yang benar-benar relevan dengan teori tersebut. Nah, tinggal nanti kita memilih yang mana yang paling tepat untuk kita gunakan sebagai dasar. Terutama untuk dasar kita melakukan riset di bidang kesehatan. Nah, mungkin itu saja pokok bahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang masih belum difahami, silakan kita lanjut di sesi diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.